gripnya lebih dapat gitu, biar nggak gampang licin, biar nggak licin. Tuh, tekstur sebelahnya ini tuh tebal banget ya joknya ya. Sandi liatin dari sebelah nih. Ini mantep banget, duduk di sini tuh serasa kayak di sofa aja. Mantap, tebel dan empuk gitu. Jadi Suzuki itu pinternya nggak harus bikin part-part terbaru untuk bisa menekan biaya produksi. Jadi harga jual ke konsumen jadi lebih kompetitif lagi. Yang pasti yang diuntungkan siapa? Ya pasti teman-teman sebagai konsumen kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih buat kalian yang udah memilih untuk menonton video Sandi sore ini. Nah, bagi yang belum kenal, kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat. Itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan, dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek, teman-teman ya. Nah, sore kali ini Sandi mau bahas apa? Sandi mau bahas ini. Di belakang Sandi itu ada All New R3 2024 ya. Dan sebagian dari kalian pasti itu masih penasaran, apakah si R3 2024 ini tuh masih worth it buat dibeli di akhir tahun ini, di penghujung tahun 2024 ini. Habis ini Sandi mau bahas sedikit tentang R3 2024 ini, apakah masih layak untuk dibeli buat kalian semua yang nonton video ini. Ya udah, langsung aja kalau gitu, nggak usah lama-lama. Sandi mau bahas soal apa tentang R3 ini, langsung aja kita lanjut ke videonya. Pertama-tama yang saya mau kasih lihat, yang pasti itu tampak depannya dulu teman-teman ya. Bagaimana kegantengan si R3 ini sebenarnya masih oke lah ya. Masih belum pudar gitu gantengnya. Gantengnya kenapa Mas Andi? Ya ini kita lihat. Pertama dari headlamp dulu ya pastinya, karena headlamp dari sebuah mobil itu ibaratnya mata dari wajah kita ya. Nah, headlampnya ini tuh manis banget desainnya, teman-teman lihat, perhatiin. Nah, di dalam itu ada halogen yang sudah proyektor, tapi walaupun halogen dia proyektor itu nyalanya mantep banget, keren. Masih bohlam, sen bohlam. Di belah bawah juga ada fog lamp yang masih bohlam. Nah, ini tuh salah satu kekurangan, atau bukan ya, tapi sebagian orang menganggapnya itu kekurangan kalau di R3 ini tuh masih bohlam-bohlam. LED hanya ada di lampu belakang bahkan malah, dan high mount stop lamp. Tapi ya untuk pecinta R3, lampu-lampu bohlam juga nggak masalah lah ya, karena di 5 tahun sebelumnya itu juga kebanyakan mobil juga pakainya masih bohlam. Ya, itu sih tergantung penilaian teman-teman. Apakah harus LED? Apakah cukup dengan bohlam saja? Lalu lanjut kita ke tengah, itu ada grill yang keren banget. Sandi pernah bilang itu grillnya itu mirip-mirip dengan Alphard ya, atau kayak mirip-mirip muka robot transformer gitu. Cakep lah, dengan aksen-aksen chrome gitu, menyala semua. Tapi sayangnya emang logo Suzuki-nya chrome juga, jadi itu kayak nyaru gitu ya, kurang kontras. Jadi buat teman-teman yang mau modifikasi bisa nih, bisa jadi ide modifikasi untuk logo Suzuki-nya, kita gelapin aja biar lebih kontras dengan grill yang chrome ini. Selanjutnya apalagi Mas Andi? Selanjutnya di R3 ini, yang ini tipe GX teman-teman ya. Jadi kita kedapetan lampu sen itu udah di spion dari sini nih, karena untuk yang tipe GL dia lampu sennya masih di fender depan. Jadi untuk tipe GX kita udah dapat lampu sen di spion yang ya lebih modern lah ya, dan sudah auto folding juga untuk spionnya. Detectable mirror pasti, elektrik ya, apalagi GL juga udah elektrik, gak ada spion manual di R3. Di Suzuki hampir gak ada ya, dari kelas espresso yang paling murah semua udah pakai electric mirror teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita mau bahas apa? Di sini Sandi mau nunjukin profil ban dari si R3 ini. Ini tuh bannya Dunlop NASF EC 300 Plus, ini sama kayak XL7 ya, hanya saja berbeda di velgnya.
Untuk XL7 itu velgnya 16 inci dan di R3 ini 15 inci dengan profil ban ini profil bannya 185 per 65 R15 ya, seperti yang dibilang tadi 15 inci, jadi 185 mm untuk lebarnya dan 65% untuk tebal bannya. Jadi itu kerasannya lebih agak tebal gitu ya, karena velgnya tadi lebih kecil, jadi bannya agak tebelan biar tetap nyaman saat di jalan raya gitu. Selanjutnya di bagian belakang, di pencahayaan belakang kita kedapatan LED semua kalau di sini ya, kecuali sen dan lampu mundur masih bolam. Oke, lampu mundur, sen masih bolam, tapi untuk lampu belakang sudah LED ditambah dengan garis ini, garis yang keren banget, mirip XL7 juga, mirip yang banyak orang bilang tuh mirip Volvo atau CR-V. Itu menyala kalau di GX, karena di GL itu belum menyala. Untuk aksen memanjangnya ini GL belum menyala, tapi kalau GX dan R3 Cruise sudah ada lampunya di dalam LED. Lalu sebelahnya kita kedapatan rear defogger, pastinya komplit ya. Kalau di GX ini udah komplit, udah rear defogger, front defogger aman. Jadi kaca pada malam hari udah anti embun. Di atas ada high mount stop lamp, LED juga pastinya. Sini washer untuk wiper ini ya. Ya aman. Garnish chrome ini kalau warna ini warnanya metallic grey ya. Warna grey ini kurang kelihatan kontras gitu. Beda dengan kalau misal warna hitam seperti ini, chrome-nya itu menyala kan di situ. Kontras banget. Kalau di chrome di warna grey agak nyaru juga ya ternyata. Lalu R3 yang GX ini juga udah hybrid. Sudah dilengkapi dengan baterai hybrid dan smart keyless entry. Jadi sama dengan XL7 ya, untuk varian terendah itu masih bensin murni, belum hybrid dan belum keyless entry. Tapi kalau di di varian tengah dan atasnya R3 dan XL7 sama, sudah hybrid, sudah keyless entry. Langsung masuk ke dalamnya, kita mau lihat ada apa aja di dalam si R3 GX ini. Nah, yang pertama kita lihat pasti di sini ada armrest. Armrestnya itu mirip sama di XL7 juga, maksudnya dia kain, tapi di sini dalamnya ada busa tipis banget kayaknya. Jadi nggak begitu berasa kayak di Baleno atau Grand Vitara ya. Tapi ini udah soft touch lah hitungannya, udah empuk-empuk, buat sandaran siku tetap enak. Lalu di instrumen pintu door trim sini untuk power window sama semua di Suzuki seperti ini. Dari power window, central lock, folding spion, electric mirror, ya sama lah seperti itu. Tapi motifnya nggak berbeda. Kalau di XL7 kita kedapatan aksen dark charcoal. Kalau di R3 ini kita dapatnya itu wooden panel kita sebutnya. Jadi mirip serat-serat kayu jati gitu ya, kayak kayu-kayu serat kayu gitulah. Ini menyambung dari pintu ke tengah sampai sana samping ya, full lah. Oke, untuk si R3 GX ini. Lalu di dalamnya kita dapat apa lagi? Saat dimasuk ya. Di dalam si R3 GX ini yang jelas kita menuju ke kanan kokpit dulu ya. Di kokpit kanan kita nggak kedapatan manual leveling karena si R3 ini masih pakai tadi halogen, walaupun sudah projector tapi halogen, belum LED. Dan di mobil Suzuki nggak ada pengaturan manual leveling untuk yang bolam halogen, kecuali untuk headlamp yang udah LED udah ada pengaturan manual leveling. Tapi selainnya komplit sama persis. Ada ESP, Electronic Stability Control, untuk mengatur traksi keempat roda yang ada di mobil ini. Itu semacam traction control, jadi menjaga mobil agar nggak selip seperti gambarnya ini. Kan gambarnya kayak mobil yang lagi selip ban, cicit gitu. Nah, si traction control ini tugasnya itu untuk menjaga keempat roda agar nggak selip saat jalan licin. Biasanya di kondisi hujan atau setelah hujan itu kan jalanan berair itu biasanya licin. Nah, dengan ESP ini, Electronic Stability Control, traksi keempat roda terjaga dan aman agar nggak mudah selip. Di sebelahnya ada tombol untuk matiin dan nyalain parking sensor. Jadi di belakang itu ada 2 buah parking sensor. Jadi yang biasanya kalau kita mundur tuh bunyi tit 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 gitu. Nah, dengan tombol ini kita bisa matiin atau nyalain sesuai dengan selera kita. Di sebelahnya ada auto start stop karena mobil ini tuh dengan baterai hybrid ya. Jadi saat berada di kemacetan atau lampu merah, biasanya saat mobil berhenti, mesin bensin ini akan mati sejenak gitu. Sekitar 2 menit, baru nanti ketika teman-teman angkat pedal rem, mesin akan menyala otomatis. Jadi semacam idling stop atau kita sebutnya auto start stop gitu. Sebelahnya ada start stop ini button, biasa ini untuk nyalain dan matiin mesin. Nah, langsung kita ke setir. Kita jauhin dulu. Setirnya ini tuh keren banget. Bisa difokusin dikit. Nah, setirnya udah dilapis kulit ya untuk GX ini. Udah kulit.
kulitnya ya mantap lah, maksudnya untuk kelas harga ini. Oh ya, harganya Sandi belum kasih tahu ya teman-teman ya. Nanti akan Sandi akan bahas untuk harganya si GX ini berapa sih gitu. Untuk setir tadi selain lapis kulit dia juga udah flat bottom. Nah di sini ada aksen sama kayak aksen pintu ya. Ini tuh aksennya wooden panel kita sebutnya. Steering audio switch pasti ini semuanya ada di Suzuki. Cruise control juga pastinya, karena hampir semua line up Suzuki itu pakai cruise control kecuali untuk R3 GL, XL7, Zeta, dan Espresso yang belum pakai cruise control. Selain itu semua mobil passenger di Suzuki sudah pakai cruise control. Nggak lupa lagi untuk lampu sudah auto headlamp ya. Jadi itu lampunya ini ketika teman-teman nyalain di mode auto gini, lampu headlamp atau lampu utama itu akan menyala secara otomatis saat kita berada di tempat yang minim cahaya atau gelap. Biasanya menjelang maghrib atau di dalam terowongan tol gitu yang panjang itu kan gelap tuh, jadi lampunya akan menyala otomatis dengan auto headlamp ini. Lalu ke sebelah ada head unit yang 8 inci. Ini sama persis dengan yang ada di XL7 ya. Saya udah komplit dan cukup besar lah untuk mobil keluarga 3 baris ini tuh, di kelasnya lumayan udah komplit untuk head unit. Ke bawah kita kedapatan AC digital, pastinya yang udah auto climate control juga. Ini tuh sama persis semua dengan XL7. Hampir semua yang ada di XL7 beta ya. Kalau ini tipe tengah kan GX. Di XL7 beta itu sama, mirip semua. AC udah digital, auto climate control, rear defogger, front defogger, komplit. Terus ke bawah ada power outlet 12 volt, tambah USB plus kabel aux sama persis. Di bawahnya lagi ada cup holder dengan ventilasi AC sama dengan XL7 beta. Oke lah, maksudnya kalau teman-teman bawa minuman dingin, taruh di sini tetap dingin. Ke belakang ada transmisi otomatis, yang ini masih 4 percepatan dan konvensional ya. Pastinya ini lebih, kalau buat Sandi lebih nyaman dengan konvensional dibanding dengan CVT. Karena apa? Karena CVT itu biaya maintenance-nya lebih mahal pastinya. Yang kedua, dia terlalu smooth perbedaan giginya karena dia nggak pakai gearbox, nggak pakai gigi ya. Jadi itu cuman semacam sabuk atau sabuk baja disebutnya tuh, atau semacam belt lah gitu. Itu tuh jadi perpindahan giginya nggak kerasa, makanya itu kurang responsif, apalagi ketika kita butuh untuk nyalip dan sebagainya. Makanya banyak isu kalau CVT itu lemot banyak kan gitu kan. Nah ini si R3 GX ini masih pakai AT konvensional yang lebih responsif. Ditambah di sebelahnya R3 masih dikasih shift lock. Nah ini sama seperti XL7 karena ini produk CKD ya, bukan CBU dari India. Karena mobil-mobil Suzuki yang dari India itu shift lock-nya ini udah ditutup dengan cover. Itu karena standar internasional nggak pakai shift lock untuk parkir paralel. Tapi di Indonesia parkir paralel kan itu masih lumayan penting ya. Jadi masih ada tombol shift lock untuk menetralkan transmisi saat mobil keadaan mati. Lalu ada apa lagi Mas Andi? Terus Andi mau bahas ini sedikit tentang joknya. Joknya ini tuh fabric, tapi fabricnya beda ya. Ini maksudnya di bagian samping ini tuh kayak kasar-kasar gitu. Nah di tengahnya baru yang lembut. Jadi kasar-kasarnya itu kayak ngasih tekstur apa ya? Tekstur lebih gripnya lebih dapat gitu. Biar nggak gampang licin, biar nggak licin. Tuh tekstur sebelahnya ini tuh tebal banget ya joknya ya. Sandi liatin dari sebelah nih. Ini mantep banget. Duduk di sini tuh serasa kayak di sofa aja. Mantap, tebel dan empuk gitu. Untuk GX kita juga masih dapat head adjuster untuk naikin dan nurunin kursi pengemudi ini, jok pengemudi. Jadi buat teman-teman yang rasa tinggi badannya kurang atau pantatnya kurang tebel gitu kayak Sandi, pantatnya tepos ya. Sandi sangat terbantu dengan head adjuster ini. Walaupun tinggi Sandi itu sebenarnya nggak pendek-pendek amat, hampir 170 cm, 170 cm. Tapi karena nggak punya pantat ya, jadi kalau duduk di mobil gini harus dinaikin biar agak tinggi gitu. Lalu untuk setir nggak sekomplit Baleno atau Grand Vitara, ini cuma tilt aja, belum bisa teleskopik. Lanjut Sandi masuk ke baris kedua, ini sama seperti XL7 lah ya. Maksudnya kita tetap dapat armrest yang sama kayak di depan, di semua pintu berarti ada armrest. Lalu kelegaan kabinnya tuh sama persis sebenarnya. Ya segini-gini lah, maksudnya nyaman banget seperti XL7 juga. Terus di atas masih ada juga ini AC double blower dari tahun 2011, nggak pernah ganti ya Suzuki ini. Nah tapi ini tuh salah satu poin penting yang harus teman-teman tahu, kenapa Suzuki itu harganya masih kompetitif dan katanya murah, walaupun nggak murahan ya. Jadi itu banyak parts yang masih dipertahankan. Ini teman-teman lihat, ini tuh dari 2011 udah ada AC double blower yang seperti ini. 2011 bayangin, 13 tahun lalu sampai sekarang itu produksinya berarti banyak banget. Makanya itu bisa menekan biaya produksi untuk mobil-mobil baru yang sekarang.
Jadi Suzuki itu pinternya nggak harus bikin part-part terbaru untuk bisa menekan biaya produksi. Jadi harga jual ke konsumen jadi lebih kompetitif lagi. Yang pasti yang diuntungkan siapa? Ya pasti teman-teman sebagai konsumen kan. Jadi buat apa kita harus baru kalau fungsinya masih sama aja, dan kadang kualitasnya malah bagus yang lama kan. Untuk ini juga nih lampu kabin juga masih model yang lama, belum ada perbaruan sama sekali ya. Dan itulah tadi untuk menekan biaya produksi. Armrest keren banget ini. Armrestnya itu kalau yang R3 tahun sekarang tuh udah kokoh. Saya beda dengan dibandingkan R3 sebelum 2018 ya. Itu R3 sebelum 2018 itu agak ngondoy ke bawah gitu. Kalau yang 2018 ke sini udah kuat, udah kokoh banget, udah sandaran tangan bener kepake. Dan ini bahannya yang kasar-kasar gitu ya. Enak pokoknya. Lalu apalagi Mas Andi? Isofix pastinya. Di sini ada Isofix, 2 buah Isofix kanan kiri. Jadi tergantung teman-teman mau naruh dede bayinya di mana, boleh. Sandi mau nunjukin untuk bagasinya si R3 GX ini ya teman-teman ya. Bagasinya itu sama banget dengan XL7 luasnya ya. Luasnya itu sebenarnya sama banget. Karena ya R3 dan XL7 itu semacam kakak beradik aja. Kadang ada orang yang bingung bedain antara R3 dan XL7 karena tampilannya itu hampir sama. Kalau yang nggak biasa ngelihat itu hampir nggak bisa ngebedain. Di bagasi nggak ada lampu bagasi ya, karena ini tuh mobil 3 baris. Di XL7 juga nggak ada. Lalu power outlet nggak ada juga di sini. Di sini nggak ada power outlet karena kalau XL7 ada. Nah itu sedikit kekurangan ya dibandingkan XL7. Tapi selebihnya sama ya, kayak kompartemen tambahan di bawah ini tuh sama persis. Bisa buat laci tambahan penyimpanan, buat naruh tas, depek, tas ransel, sepatu, bisa semua taruh di sini. Sedikit kekurangan dari XL7 apa ini? R3 GX. Ini mau kasih lihat juga kalau di sini tuh nggak ada kamera mundur. Beda dengan XL7 Beta ya. Di R3 GX kita nggak kedapatan kamera mundur. Tapi bisa ditambah, tenang aja. Yang penting ada budgetnya. Mau nambah kamera mundur, mau nambah rear up spoiler, talang air, kursi jok kulit, bisa, semua bisa sama Sandi. Tenang aja. Yaudah kalau gitu habis ini Sandi lanjut ke kesimpulannya ya. Kesimpulannya seperti apa dan harganya ya. Jangan lupa Sandi akan sebutin setelah ini. Kalau gitu langsung kita lanjut ke kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulannya buat teman-teman, buat kalian yang udah jatuh cinta dengan R3 dari tahun-tahun 13 tahun lalu ya. Maksudnya R3 di tahun ini, di akhir tahun 2024 ini sebenarnya masih worth it banget buat dibeli. Karena apa? Mungkin iya memang benar beberapa kekurangan dibanding XL7 itu lumayan ya, lumayan kerasa, seperti lampu yang belum LED atau kamera mundur yang belum ada. Itu masih bisa jadi pertimbangan. Tetapi R3 ini masih punya satu kelebihan yang sama sekali nggak bisa digantiin oleh XL7. Yaitu apa? Yaitu stabilitas saat berada di kecepatan tinggi. Untuk bermanuver di jalan tol itu R3 ini masih tetap lebih baik daripada XL7. Karena apa? Karena ground clearance-nya yang lebih rendah. Jadi si R3 ini tuh di angka 18 cm. Walaupun hanya selisih 2 cm dengan XL7. XL7 itu kan 20 cm ya. Tapi itu kerasanya lumayan berbeda teman-teman. Saat berada di kecepatan 120 km/jam ke atas, itu bantingan si R3 ini tuh masih benar-benar stabil ya. Bisa dibanding dengan XL7 itu udah sedikit agak berbeda, sedikit ada perbedaan. Tapi tetap aja XL7 juga punya banyak kelebihan lainnya. Jadi itu pertimbangan benar-benar ada di tangan teman-teman. Teman-teman yang memutuskan mau ambil R3 atau XL7 dengan selisih harga, itu ada selisih harganya untuk si ini GX dengan XL7 tipe menengahnya Beta itu selisihnya 11 juta rupiah. Nah, tergantung tuh. Dengan uang 11 juta rupiah tadi memang lebih baik milih R3 GX atau XL7 Beta. Kembali lagi keputusan ada di teman-teman. Nah, harganya berapa Mas Andi kalau yang R3 GX ini? Harganya itu ada di angka 288 ya, 288 juta. Itu belum diskon. Itu varian Matic. Kalau varian manualnya lebih murah 11 juta pastinya, 277. Ya, enak banget angkanya kan, 277 untuk manual, 288 untuk otomatis. Nah, itu tadi belum dengan diskonnya ya. Jadi diskonnya berapa Sandi? Diskonnya itu Sandi buka itu di angka 30-an lah pokoknya. Untuk pastinya langsung aja WhatsApp chat Sandi, karena Sandi nggak boleh buka di sini di umum ya. Maksudnya kita japri aja, bisik-bisik diskonnya berapa Mas Sandi gitu. Yang pasti Sandi pastiin terbaik se-Jabodetabek. Nah, kalau teman-teman ada dapat diskon lebih besar dari Sandi, langsung aja kasih tahu, Mas, saya dapat diskon segini nih di dealer sana gitu. Langsung aduin ke Sandi.
Sandi pasti, Sandi yakin Sandi bisa lebih baik. Yaudah kalau gitu langsung aja Sandi lanjut untuk promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Untuk cash Sandi bisa proses ke dikirim ke seluruh Indonesia. Nanti Sandi bisa proses kalau untuk pembelian cash ya. Nah, untuk kreditnya Sandi hanya cover untuk area Jabodetabek, Serang dan Karawang dengan plat B, A, T, dan F. Untuk plat A, T, dan F yaitu Bogor, Serang, dan Karawang itu ada tambahan harga sebesar 2 juta rupiah dibanding plat B. Jadi untuk teman-teman yang berada di luar Jakarta, di luar plat B, maksudnya plat A, T, dan F, tambah 2 juta rupiah, siapin ya. Tuh. Udah langsung aja Sandi ucapin banyak-banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support Sandi, udah like, share, komen, udah subscribe channel Sandi ini. Sandi sangat berterima kasih buat teman-teman. Bagi yang belum juga tapi udah nonton video-video Sandi, bahkan sampai akhir video ini masih tetap nonton, Sandi juga ucapin banyak juga terima kasih. Kalau gitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.